Nah, di sini kami kelompok 2 sudah membuat poster yang telah kami rancang. Adapun posternya seperti ini guys. Nah, ini versi A2-nya, yang dimana dengan judul Studi Pasar di Setiabudi dan Perbandingan Internasional dan Perspektif Ekonomi Manajerial. Nah, di sini kami membandingkan harga barang pokok seperti telur, beras, dan gula yang ada di Pasar Setiabudi dengan yang ada di negara Malaysia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari proyek kami ini. Jadi yang latar belakangnya adalah fluktuasi harga bahan pokok yang tinggi di Medan, ketidakstabilan pasokan sembako lokal, dampak kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga, dan juga perbandingan dengan kondisi pasar Malaysia. Tujuan utamanya adalah menganalisis hubungan antara permintaan dan ketersediaan bahan pokok di pasar Medan, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap stabilitas harga. Tujuan khususnya di mana mengidentifikasi pola permintaan konsumen terhadap bahan pokok seperti beras, gula, dan telur. Kemudian menganalisis struktur rantai pasokan dan mengevaluasi harga eceran tertinggi. Habis itu membandingkan kondisi pasar Indonesia dengan Malaysia. Nah, kemudian saya akan membahas metodologi. Pendekatan penelitian yang kami gunakan itu pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Lokasinya itu Pasar Setiabudi dengan responden pedagang sembako dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Instrumen itu wawancara struktur dengan 10 pertanyaan utama, di mana periodenya itu Juni tahun 2025. Adapun teman utamanya yang pertama itu margin keuntungan pedagang 10-15% untuk semua produk, dan gula mengalami kelangkaan paling sering. Ketika itu pasokan terbatas dengan menurunkan omset hingga 50%. Yang keempat itu HET sering tidak realistis dengan harga beli yang di lapangan. Oke, kita akan masuk ke analisis. Yang pertama itu analisis permintaan. Jadi beras itu 50-70 kilo per hari, telur itu 30-40 kilo per hari, gula itu 20-30 kilo per hari, dan lonjakan ini 2-3 kali saat hari besar perayaan. Nah, untuk pasokannya sendiri memiliki tantangan, yaitu ketergantungan pada fuel suppliers, gangguan cuaca dan transportasi, dan keterbatasan kapasitas storage. Nah, dampaknya ini apa sih? Yang pertama itu operasi pasar ini belum optimal, subsidinya itu belum tepat sasaran, dan koordinasi antar lembaga ini lemah. Nah, perbandingan Indonesia dengan Indonesia itu harga itu lebih rendah, namun volatilnya itu tinggi. Subsidi itu besar-besaran, sedangkan Malaysia harganya stabil meski lebih tinggi. Nah, subsidi ini targeted gitu, dan mekanisme pasarnya lebih bebas. Saya akan menjelaskan kesimpulan utama yang telah kami ambil. Poin pertama, stabilitas pasar, di mana pasar sembako Medan menghadapi volatilitas tinggi akibat ketidakstabilan pasokan dan lemahnya koordinasi rantai distribusi. Poin kedua, efektivitas kebijakan, di mana kebijakan harga eceran tertinggi dan subsidi perlu direformasi agar lebih realistis terhadap pedagang kecil. Poin ketiga, pembelajaran Malaysia, di mana sistem distribusi Malaysia lebih efisien dan pendekatan market base-nya dapat menjadi referensi perbaikan. Kemudian rekomendasi kebijakan yang telah kami berikan pada kebijakan jangka pendek, yaitu revisi harga eceran tertinggi yang realistis, perbaikan sistem distribusi, yang ketiga early warning sistem kelangkaan, dan yang keempat diversifikasi supplier, di mana kebijakan jangka panjangnya yang pertama modernisasi infrastruktur pasar, penguatan koperasi pedagang, integrasi sistem informasi pasar, dan capacity building UMKM. All this magic